Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Titik Parniati, calon guru penggerak dari Kota Denpasar. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan rekan guru saya yang bernama Ibu Ordiani. Dalam kegiatan coaching ini, Ibu Ordiani memiliki permasalahan atau kasus tentang saat melaksanakan pembelajaran tentang tesis, anak-anak sering merasakan bosan. Jadi hanya sebagian kecil yang mau ikut pembelajaran, baik itu pembelajaran yang online maupun yang offline, terutama saat pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Banyak anak-anak yang tidak ikut Google Meet. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Bu Titi. Bu Sulia bilang tadi Mem nyari-nyari saya, katanya mau berbicara sesuatu. Apa tujuan Mem nyari-nyari saya? Ya betul, Bu Titi. Dari tadi pagi saya nyariin Bu Titi. Saya mau membicarakan masalah pembelajaran di kelas. Pada saat saya mengajar tensis, baik itu secara offline maupun secara online seperti saat ini, saya mengajar lewat Google Meet. Anak-anak kelihatannya sangat bosan. Mungkin materi yang saya ajarkan itu sangat membosankan bagi mereka. Ya, hanya sebagian kecil dari mereka yang mau antusias mengikuti pembelajaran tensis. Ya, mungkin di benak mereka, tensis nggak usah dipelajari. Tensis nggak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka merasa bosan, sangat bosan. Jadi Mem mau menemui saya tujuannya untuk membicarakan tentang permasalahan anak-anak yang saat pembelajaran, terutama tentang materi tesis itu sering merasa bosan itu ya, apalagi saat sekarang sedang pembelajaran jarak jauh, mereka jarang ikut Google Meet gitu ya, Mem ya. Ya. Bukan hanya jarang ya, mereka yang bagi yang jarang juga. Bagi yang mengikuti pun merasa bosan. Saya tahu karena mereka tuh sering keluar masuk. Itu tandanya mereka tuh tidak suka, tuh bosan dengan materi yang saya berikan. Berarti nanti tujuan akhir yang ingin Mem capai dalam pembicaraan kita ini bagaimana? Tujuan saya ya, anak-anak itu mampu menguasai materi tensis yang saya ajarkan. Dengan mampu dia menguasai, jadi mereka tuh bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya mereka tuh mampu bercakap-cakap dengan temannya dengan menggunakan tensis atau grammar yang baik dan benar. Yang ya paling tidak 75% lah menyamai native speaker, ya penutur asli. Tidak asal bicara gitu kan, sebagai pembicara menggunakan bahasa yang baik dan benar itu kan termasuk bagian dari budaya juga. Jadi itu tujuannya, jadi anak-anak Mem ingin bisa menguasai tentang tensis ya, yang berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Nah, ukuran keberhasilan dari yang Mem harapkan apa dari kita melakukan pembicaraan ini, atau ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya ya mereka tuh berbicara dengan benar, dengan menggunakan tensis yang mereka pelajari. Jadi itu ukurannya. Jadi kalau mereka masih ngawur misalnya mengatakan I'm watch itu kan sudah tidak benar ya secara tensis itu. Itu juga nanti kan dalam tes ujian juga mereka itu akan salah lah mengaplikasikan ya. Itu tujuan saya. Jadi benarlah cara menggunakan, terutama yang paling penting kan saat menggunakan kata kerja dalam tensis itu paling penting ya. Jadi mereka itu sepertinya benar-benar tidak suka, mungkin saya jadinya bingung apa ini materinya yang membosankan, apa banyak hal yang tidak mereka pahami dalam tensis tersebut. Nah, jika ini kan dalam materi tensis siswa itu merasa bosan atau bagaimana? Nah, kalau materi yang lain bagaimana, Mem? Apakah sama? Tidak, kalau materi yang lain tidak sebosan dia belajar tensis. Misalnya pada saat saya ajak mereka mempelajari iklan, ajak mereka mempelajari naratif teks, mereka sangat senang, sangat antusias. Tapi ada juga sebagian kecil, kalau ini mayoritas dia bosan ya dalam tensis. Kalau pelajaran yang lain banyak sih yang menyenangkan, tidak semua materi saya itu membosankan ya. Berarti tidak semua ya membosankan. Jadi pada materi yang lain mereka masih bisalah
mengikuti dengan baik. 75% lah Ya. mereka itu senang belajar. Nah, kira-kira hambatannya itu apa dalam materi ini? Kalau saya teliti diri saya sendiri ya, saya bertanya-tanya mungkin satu, saya mencari-cari benang kusutnya nih ada di mana, riwayat dia belajar itu apakah dia benang kusutnya dari SD, karena saya mengajar kelas 8 ini ya, Ya. apakah dia dari kelas 7 dia tidak connect ya, jadi benang kusutnya di sana. Setelah saya pikir-pikir, satu mungkin metode atau teknik yang saya gunakan kurang menarik, mungkin saya terlalu memakai satu metode menyamakan untuk semua gitu loh. Kalau seperti dalam kehidupan sehari-hari kan tidak semua orang suka makan ubi rebus Ya. kan, mungkin ada yang sukanya makan cake ya dan sebagainya. Itu mungkin salah satu dari kesalahan saya yang saya lakukan ya. Kemudian mungkin minimnya kosakata yang dia kuasai, seperti perubahan kata kerja itu kan sangat penting, itu rohnya dalam belajar tensis itu anak-anak harus menguasai perubahan kata kerja dan perubahan waktu juga. Ya. Mungkin ada lagi hambatan yang lain, misalnya apa lagi selain itu? Dua itu? Mungkin kurangnya berkolaborasi dengan teman, jadi mereka mungkin masih sifatnya individu lah dalam belajar. Kurang Ya. kolaborasi. Ya, kurangnya mereka membaca, mungkin mencari referensi di internet itu mungkin kurang ya, jadi lemahnya literasi mereka mungkin ya. Itu beberapa hambatan Itu sementara yang mem analisis ya. ya. Jadi itu ada beberapa hambatan yang mungkin menyebabkan mereka Iya. merasa bosan, sehingga Iya. dalam saat mempelajari tensis itu mereka kurang begitu ini ya, Iya. senang. Nah, sekarang kira-kira bagaimana solusi biar mereka itu tidak bosan lagi terhadap materi ini? Ya, karena ini judulnya adalah membosankan. Hmm. Jadi saya cari lawan yang membosankan itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Ya, mungkin seperti tadi saya analisis itu mungkin kurang menarik. Ya. Mungkin nanti saya mau mengganti teknik atau metode mengajar saya. Kemudian saya akan memberikan materi yang bervariasi. Ya. Tidak melulu contoh kalimat dia tambah bingung ya. Tambah tersesat belajar tensisnya. Mungkin saya akan ajak mereka menonton film atau video yang memuat tentang tensis ya. Kemudian mungkin saya berikan dia sebuah puisi, di sana aja analisis. Jadi dalam puisi itu apa tensis yang ada di sana. Tak suruh nanti menggarisbawahi kata kerja. Kemudian yang lagi lebih ngetren lagi mungkin diajak mendengarkan lagu. Banyak sekali ya. Itu bayangan saya, solusi-solusi yang saya anggap akan menghilangkan kebosanan mereka dalam belajar. Jadi nanti mau untuk mengatasi siswa ini biar tidak bosan, mungkin dengan mengganti metode Ya, salah satunya salah satunya. dengan metode pembelajaran. Mungkin saat ini dengan apa, nanti Ya. berikutnya dengan apa, sehingga Ya. mereka tidak bosan jadi dengan metode Ya. itu saja ya. Terus juga dengan nonton film itu bagus juga ya. Ya. Kan mereka jadinya melihat oh film ini, mereka senang kan. Itu kan iya, karena real life film itu kan sama dengan mengisahkan kehidupan nyata. Oh itulah, dalam kehidupan nyata kan orang pasti berbahasa, berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi mereka tuh memerlukan tensis pasti itu ya. Jadi solusi-solusinya sudah yang sampaikan itu ada 5 ya. Nah, mungkin ada lagi solusi lain atau itu aja? Ada mungkin kurangnya saya mengajak mereka untuk bekerja kelompok atau bergrup ya. Jadi mereka tuh merasa pinter sendiri, ternyata tidak. Dengan sharing, jadi misalnya yang pinter akan bisa membantu yang kurang mampu. Berarti solusi selanjutnya dengan melakukan sharing dengan Iya, teman yang mampu sharing. itu Jadi ya. learn maksudnya. from a friend, learn from friends. Ya, bagus itu juga Ya. mereka jadinya berkolaborasi dengan temannya. Jadi di samping menemukan komunikasi dengan teman, juga ada kerjasamanya ya. Itu juga bagusnya. Nah, itu banyak jadi sebenarnya solusi yang sudah mau lakukan ya. Ya. Jadi kira-kira yang mana yang prioritaskan pertama dari langkah-langkah yang mau lakukan itu, yang mana prioritaskan pertama? Ya, karena ini mereka itu adalah bosen, jadi prioritasnya adalah hal yang paling menyenangkan itu dengan dunia entertainment, yaitu mengajak mereka menonton film. Ya. Jadi mengajak mereka menonton film supaya pertama mereka merasa senang dulu. Dengan senang mereka akan juga antusias untuk belajar.
Jadi langkah prioritasnya itu yang pertama mengajak mereka nonton film. Jadi dengan menonton film, mereka jadi perasaannya senang. Kita membuat mereka dulu senang gitu ya. dulu, Ya, ya. jadi dengan punya Iya. perasaan senang kan mereka jadinya mau belajar dan tidak merasa bosan gitu ya. Iya. Ya bagus Fun itu. ya, merasa fun dulu. Jadi membuat mereka Learning senang. by doing. Hmm. Learning with Ya, fun bagus ya. tuh ya. Ya. Nah, umpamanya gini ya, kan Mem sudah punya prioritas yang pertama atau yang utama dulu yang Mem lakukan. Bagaimana rencana yang Mem lakukan nanti untuk menjalankan itu? Rencana pertama adalah saya harus menyiapkan dulu film yang sesuai dengan materi tensis, misalnya tensis pasten atau apa. Jadi saya menyiapkan film ya. Kemudian membuat komitmen dengan siswa lewat WA group. Mereka tuh biar menyiapkan diri, jadi istilahnya preparation, good preparationnya dulu. Ya. Misalnya anak-anak besok kita akan menonton film tayangan, anak-anak boleh bawa kamus atau apa ya. Anak-anak juga boleh merekam, jadi biar film itu biar bisa nanti juga didengarkan di rumah. Setelah itu saya kasih tahu dulu apa yang harus mereka lakukan besok. Misalnya dalam film itu anak-anak kita ajak suruh silakan nanti cari kata kerja apa yang digunakan dalam film itu yang didengarkan oleh mereka dan ditonton oleh mereka. Jadi itu kan sudah belajar tensis Ya, secara jadi tidak langsung. Ya, di samping juga anak-anak senang juga kan karena belajar sambil bermain istilahnya ya Mem ya, Ya. karena sambil nonton gitu ya. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang metode yang bisa kita lakukan ya biar mereka anak-anak merasa senang saat belajar. Nah, strategi yang Mem lakukan bagaimana saat Mem ingin melakukan rencana tersebut? Ya karena ini melalui Google Meet, jadi saya berikan dia pertanyaan berupa worksheet. Dalam worksheet itu yang ada hubungannya dengan Ya. film, tapi pertanyaan tersebut adalah mengarah ke tensis dengan menggunakan WH question, misalnya what, when, where, tapi yang ada hubungannya dengan tensis. Nah mereka tuh bisa mengerjakan secara kelompok, walaupun dengan Google Meet ya, berkelompok lah mereka. Kenapa? Karena dengan mengerjakan berkelompok mereka tuh merasa ringan. Nah, tetapi teknik menjawab itu nanti individu. Walaupun kerjanya kelompok, tapi menjawabnya secara individu. Tujuannya adalah untuk mengecek kemampuan siswa. Sejauh mana sih mereka itu mampu menguasai tensis yang diberikan dan melihat dari tayangan film itu. Jadi itu strategi yang Mem lakukan. Jadi memberi pertanyaan saat Google Meet itu ya. Iya. Ya, bagus itu ya Mem ya. Nah, setelah strategi yang Mem lakukan itu untuk untuk melakukan strategi itu kira-kira berapa lama? Satu kali pertemuan. Kalau misalnya gagal dalam satu kali pertemuan ya diulang di pertemuan berikutnya. Jadi dicoba dulu dalam satu kali pertemuan ya, nanti jika ada kegagalan yang ditemui lagi gitu Sampai kita lakukan. tuntas ya, sampai tuntas belajar. Nah, bagaimana kira-kira yang Mem lakukan untuk mengatasi misalnya masih ada siswa yang belum paham itu atau belum merasa masih bosan gitu dengan materi tersebut? Ya dengan wawancara, tanya jawab ya. Di mana dia tidak klik dengan materi ini, jadi kita tampunglah keluhan-keluhannya. Jadi tanya kenapa dia kok masih bosan, mana yang menyebabkan dia bosan, kan dicari akar permasalahan. Jadi itu rencana Mem untuk mengatasi permasalahan atau gangguan yang untuk siswa yang belum paham itu ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini kan butuh suatu komitmen ya. Iya. Bagaimana komitmen Mem nantinya? Komitmen saya nantinya tuh saya ingin anak-anak itu tuntas 100% sih. Apapun itu saya lakukan, apakah dengan menggunakan metode yang menyenangkan, apakah dengan materinya dibuat bervariasi, yang penting goalnya adalah anak itu menguasai 100%. Ya atau minimal ya 90% lah. Itu baru tak anggap saya berhasil dalam memberikan pembelajaran tersebut. Jadi Mem komitmennya agar anak-anak itu bisa tuntas seluruhnya gitu Ya, ya. dan mereka itu mampu berkomunikasi dengan menggunakan tensis yang saya berikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, bahkan untuk masa depannya nanti pada saat searching job. Nah,
siapa yang kira-kira bisa membantu mem dalam melaksanakan komitmen ini, itu apa, mengingatkan Ya banyak, mungkin yang pertama yang paling dekat adalah keluarga, mungkin saya cerita dengan keluarga, kemudian teman sejawat MGMP ya, yang serumpun Ya, bisa bahasa juga. Inggris, dan bisa juga teman lain yang kemudian kalau sampai buntu saya kan ada banyak guru penggerak di sini, guru penggerak lah saya ajak diskusi, saya biar bisa menemukan solusi. Ya, saya yakin mem pasti bisa melaksanakan komitmen yang mem buat itu ya. Jadi nanti ada banyak juga yang bisa membantu mem, ada teman-teman MGMP dan teman mungkin yang lainnya juga ya. Nah, bagaimana terus mem dalam kegiatan hari ini ya sebagai tindak lanjut ke depannya? Coba ceritakan lagi langkah-langkah yang mem lakukan. Ya, tindak lanjutnya ya, yang pertama adalah membuat perencanaan dulu, perencanaan pembelajaran. Ya, RPP-nya dulu disusun dengan baik. Kemudian kita pilih dulu metode atau teknik apa kira-kira yang tepat sesuai dengan materi itu dan sesuai dengan karakter siswa ya. Kemudian strateginya apa yang akan kita lakukan di sana, misalnya apakah dia membuat kelompok atau pairs berpasangan, itu sudah kita rencanakan, sudah kita rancang dengan baik. Kemudian menyiapkan alat ukur juga, alat penilaian di sana. Kemudian ya itu yang dilakukan terakhir, baru saya ngecek hasil daripada proses dilakukan. Jadi itu sebagai nanti tindak lanjut dalam tentang penyelesaian dari masalah ini ya. Ya, melengkapi kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan, kita tutupi kelemahan itu di pertemuan berikutnya. Itu ya. Dan yang paling penting adalah membuat komitmen dengan siswa. Setiap akan melaksanakan pembelajaran, komitmen itu harus ada supaya siswa itu siap. Ya bagus itu mem. Jadi Ya. sebelumnya kita punya komitmen Ya. ya dengan siswa dulu Jadi ya. diberikan gambaran dulu dia akan ngapain pada pertemuan berikutnya. Jadi dia anak-anak yang senang membaca, yang kreatif, jadi dia sudah menyiapkan lebih awal. Nah dari pembicaraan ini, jadi saya senang sudah bisa apa kita berbincang-bincang di sini. Bagaimana mem? Apakah sudah kan menemukan bagaimana solusinya? Sudah, terima kasih banyak Bu Titi. Jadi saya jadinya jadi tahu ya, kalau belajar itu mengajar dan belajar itu kita harus take and give ya. Jadi kita bisa juga belajar dari siswa ya. Siswa juga kita belajar dari kita. Jadi dari Bu Titi saya tahu solusi-solusi ini, metode-metode yang bervariasi. Itu terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu. Ya semoga juga nanti mem bisa apa nanti sharing-sharing lagi dengan saya ya, dengan mungkin saya yang nanti punya permasalahan mem bisa membantu untuk bagaimana cara mengatasinya. Kita sharing dengan kegiatan apa bincang-bincang santai ya mem ya. Ya, pasti. Ya nanti kita jumpa lagi dengan mungkin dengan masalah yang lain ya. Senang sekali bisa berbincang-bincang ringan dengan mem ya. Ya, thank you. Terima kasih mem. Ya, bye. Ya, bye. Demikianlah coaching model Tirta yang saya lakukan bersama rekan saya di sekolah. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru lainnya. Salam sehat, semoga bahagia selalu. Om Santi 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 Om.